Hai semuanya, selamat datang. Nah gengs, kalau kalian suka nonton film-film horor nih, pasti kalian udah sering banget nemu adegan kayak begini nih. Misalnya ada orang namanya siapa ya? Mamat gitu ya, ngobrol sama Zubaidah nih gitu ceritanya. Udah ngobrol nih mereka panjang lebar, habis itu si Mamat minta izin buat pergi ke toilet. Pas di toilet nih, tahu-tahu dia ngelihat si Zubaidah baru aja selesai pipis dari kamar mandi, baru keluar gitu. Nah loh, jadi tadi si Mamat ngobrol sama siapa tuh? Hantu. Nah cerita-cerita kayak gini nih, itu kan emang sering banget kita temuin di film-film. Tapi gimana ceritanya kalau kejadian ini itu beneran terjadi? Merinding nggak lu? Soalnya memang ternyata kejadian seperti ini tuh biasa disebut dengan doppelganger, dan teorinya itu emang bener ada. Nah, doppelganger ini itu berasal sebenarnya dari bahasa Jerman yang kalau diterjemahkan artinya itu double walker. Nah, dalam teorinya doppelganger itu bermakna setiap manusia di bumi ini memiliki bayangan yang mirip banget sama diri kita sendiri. Jadi semacam kayak kembaran gitulah. Namun memang dalam versi abstraknya atau tidak ada jasadnya. Jadi nggak ada tubuh konkretnya kayak kita gini, gengs. Nah, berarti tuh kalau muka sama kelakuan teman kalian ini abstrak, jangan-jangan mereka nih kaum doppelganger. Tapi doppelganger itu sendiri berbeda sama hantu ya, gengs. Karena kalau hantu tuh biasa kan nampakin wujudnya sebagai seseorang yang sudah meninggal. Nah, sedangkan doppelganger ini itu yang nampakin orangnya masih hidup. Dan doppelganger itu sendiri dipercaya sebagai pertanda sial atau pertanda nih kalau seseorang yang mirip dengannya itu akan meninggal dunia. Makanya emang banyak banget nih orang-orang yang jadinya ketakutan kalau tahu-tahu melihat kok kayak ada orang yang mirip banget sama gua ya. Pokoknya kalau di luar negeri nih fenomena doppelganger itu emang terkenal banget. Saking terkenalnya, bahkan ada buku yang ngebahas khusus tentang doppelganger ini yang berjudul Footfalls on the Boundary on Another World. Dan buku ini ditulis oleh penulis ternama bernama Robert Dale Owen pada tahun 1860. Kalian jangan suzon dulu nih. Ini tuh bukan tipe-tipe buku fiksi yang kayak cerita-cerita di komik Tatang Es, nggak begitu. Karena buku ini ditulisnya nggak sembarangan, gengs. Tapi merupakan kisah nyata dari kehidupan perempuan bernama Emily Sege beserta doppelgangernya. Cerita ini juga ditulis berdasarkan kesaksian seseorang bernama Julie yang merupakan alumni dari sekolahnya Wolf, tempat di mana ceritanya si Emily ini dulu mengajar. Jadi memang Emily di sini adalah seorang guru, gengs. Dan buku ini ditulis berdasarkan beberapa kesaksian siswanya gitu, yang katanya pada melihat langsung peristiwa doppelganger ini terjadi. Jadi ceritanya begini, ada seseorang perempuan bernama Emily Sege yang lahir di Prancis pada tahun 1893. Nah, dari kecil Emily itu emang udah terkenal pendiam dan jarang banget main sama anak-anak lain seusianya. Semacam udah social distancing dari kecil kali ya. Nah, meskipun begitu, tetangganya ini nggak ngecap si Emily ini sebagai anak yang sombong atau kayak introvert juga. Soalnya memang para tetangganya tuh sering banget ngeliat kalau si Emily ini punya kembaran yang mirip banget sama dia yang selalu emang nemenin Emily-nya main. Makanya tetangganya tuh pada mikir, oh mungkin ini emang si Emily lebih suka main sama kembarannya kali ya dibanding sama anak-anak lainnya. Biasa kan kalau emang gitu ceritanya, udah punya teman sendiri lah istilahnya. Lanjut ya, orang tua Emily ini tuh punya semacam kayak bisnis toko roti, gengs. Yang mana kalau di Prancis kan, roti itu emang menjadi sebuah salah satu makanan pokok ya. Jadi memang setiap hari masyarakatnya tuh mondar-mandir buat beli roti yang ada di tokonya keluarga Emily. Kalau di sini ibaratnya emak bapak lu tuh punya usaha toko beras sama jualan telur lah. Pasti rame terus kan tuh. Gara-gara itu emang jadinya rumah Emily ini terkenal. Tiap kali orang pada beli roti, orang-orang ini selalu ngeliat si Emily itu main sama kembarannya. Ya karena kepo, orang-orang ini pada nanya ke emak bapaknya, itu anaknya kembar ya? Nah, namun awalnya nih, tiap kali ditanya seperti itu, keluarganya selalu menyangkal dan bilang, hah? Anak saya cuma satu kok, kembar dari mana? Ya tapi namanya gosip. Meskipun zaman dulu belum ada lambe turama handphone jadul ya, tetap aja kecepatannya tuh mengalahkan kecepatan cahaya. Akhirnya banyak yang jadi make sure nih ceritanya. Kayak pada nanya ke satu sama lain, kalian ngeliat gak sih itu ada kayak Emily kembar? Masa tapi kata orang tuanya anaknya cuma satu? Apa gue picek ngeliat hantu apa bagaimana? Lu ngeliat kagak? Nah terus memang nih orang-orang pada bilang, iya gue juga ngeliat. Jadi ternyata mereka nggak cuma salah ngeliat gitu. Maksudnya nggak cuma satu dua orang, tapi semuanya emang pada ngeliat. Akhirnya terungkaplah kalau yang mereka lihat itu bukan kembaran nyatanya Emily, melainkan doppelgangernya. Sejak saat itu, orang-orang nih di sekitaran situ tuh pada takut dengan rumahnya Emily. Maksudnya nih mereka lebih takutnya sama si kembaran doppelgangernya itu, gengs. Sebab memang seperti yang tadi gue jelasin di awal, stigma atau mitos dari doppelganger itu sendiri adalah negatif, ya bisa membawa petaka buruk. Nah, gara-gara gosip itu, akhirnya orang tua Emily ini memutuskan untuk homeschooling aja deh daripada si Emily ini jadi kayak bahan gosipan di sekolahnya, kan kesian. Nah, tapi meskipun homeschooling nih, Emily itu nggak tipe-tipe anak yang jadinya ketinggalan pelajaran ya. Soalnya emang dasarnya ini anak pintar. Bahkan Emily ini punya cita-citanya juga jadi profesor, gengs. Nah, pokoknya setelah Emily dewasa, akhirnya mulai kan dia keluar rumah dan mencari pekerjaan untuk bisa hidup mandiri. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang guru. Sampai pokoknya di sekolah terakhirnya nih, tempat dia mengajar, yang merupakan sekolah putri, tapi kepala sekolahnya itu sebenarnya dari awal udah ngerasa ada yang aneh nih pas ngeliat CV-nya Emily. Karena dari riwayat pengalaman kerjanya dia, ternyata nih Emily udah sering keluar masuk menjadi guru di sekolah-sekolah lain itu sebanyak 18 kali dalam kurun waktu 16 tahun, gengs. Berarti ini kalau dihitung-hitung, rata-rata dalam satu sekolah tuh Emily
bisa resign dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Jadi kayak ala-ala anak milenial zaman sekarang ya, yang suka kutu loncat tuh, belum setahun udah pada resign mulu. Nah, ini pasti ada yang salah kan? Maka dari itu, sebenarnya dari awal pihak sekolah ini agak ragu. Tapi pada akhirnya, pihak sekolah tetap mempekerjakan Emily dengan pertimbangan kelebihan Emily ini yang memang sangat pintar dalam mengajar. Jadi Emily ini memang terkenal atraktif dalam mengajar, dan gara-gara itu para murid-muridnya nih otomatis jadi antusias untuk mendengarkan pelajarannya. Pokoknya awalnya semua berjalan normal, tapi pada suatu hari terungkaplah nih alasan kenapa Emily itu suka keluar masuk pekerjaannya menjadi guru di sekolah-sekolah lain hingga sekolah yang terakhir ini. Berarti pokoknya sekolah yang terakhir ini udah menjadi di sekolahnya yang ke-19, gengs. Jadi ceritanya waktu Emily lagi ngajar nih, dimana pada saat itu ada 17 siswi di dalam kelas, tahu-tahu muncul sesosok bayangan yang mirip banget sama si Emily, dan bayangan itu berdiri persis di sebelahnya Emily sambil niruin si Emily ini lagi nulis di papan tulis. Bedanya kalau Emily ini kan nulisnya pakai kapur. Nah, kembarannya itu yang merupakan kayak semacam bayangan, nulisnya nggak pakai apa-apa, jadi cuma ngikutin gerakannya aja. Nah, murid-murid yang di belakangnya pada ngeliat hal itu pada shock lah. Yang mana gue yakin waktu itu situasinya murid-murid itu pada sikut-sikutan, lu lihat kagak tuh, lihat kagak? Iya gue lihat. Dan ternyata emang satu kelas pada ngelihat semua. Maksudnya itu bukan halu-haluan 1-2 siswa aja, tapi semuanya ngelihat. Akhirnya mereka nanya lah ke Emily tentang kembarannya itu. Dan waktu itu memang si Emily ini bersikap no comment aja, ala-ala artis ditanyain wartawan. Nah, lalu sewaktu makan siang, Emily ceritanya ini pergi ke kantin buat makan kan. Pas lagi masukin itu sendok ke mulut, cut ngilunya, saya benar-benar kehilangan momen kebersamaan bersama teman-teman saya. Tapi setelah dokternya ini pakai Sensodyne, wah mungkin sekarang saya yang paling banyak makannya. Sampai teman-teman saya bilang, pelan-pelan dong makannya, kita belum kebagian nih. Maaf, itu masalah ya, skrip iklan pasta gigi tuh, maaf ya, jangan kesel ya. Maaf. Jadi pas Emily makan, itu kan dia pakai sendok sama garpu. Tahu-tahu muncul lagi dong itu kembarannya, duduk di sampingnya gitu, niruin gaya Emily-nya makan. Tapi kayak tadi tuh, kembarannya sebenarnya nggak megang sendok sama garpu, jadi cuma niruin gerakannya doang. Kesian juga itu kembarannya, berarti makan angin tuh. Nah, orang-orang yang ada di kantin, yang pada melihat itu langsung auto ketakutan. Namun meskipun begitu, di hari-hari selanjutnya, semenjak kembaran ini sering muncul, sebenarnya sebagian dari muridnya tuh kayak fine-fine aja. Dengan artian karena si Emily ini adalah guru yang baik, semacam jadi guru favorit mereka. Dan kalau dipikir-pikir, itu kembarannya juga sebenarnya nggak ganggu, cuma niruin aja apa yang Emily lakukan. Tapi ya tetap aja ada beberapa murid lagi nih yang memang tidak terbiasa dan takut kalau kembarannya Emily muncul. Contohnya pada suatu hari nih, Emily itu ngebantuin muridnya untuk berdandan karena ada acara pentas. Nah, pas si murid lagi dandan, tiba-tiba kembaran Emily itu muncul dan mengagetkan si murid tersebut. Saking kagetnya itu murid jadi sampai pingsan. Soalnya jatuhnya kan itu munculnya di depan muka ya dandanan kita begitu. Lah apa emang gak kaget kayak ayam? Tapi itu belum apa-apa, gengs. Puncaknya pada suatu hari nih, di sekolahnya itu ada kelas menjahit kan. Pokoknya di dalam kelas itu waktu itu ada 42 siswi. Namun tiba-tiba guru yang tadinya lagi ngawasin di depan itu kayak keluar entah kemana, kayak ke toilet lah. Nah, setelah gurunya tadi itu keluar, tiba-tiba para murid nih melihat sosok Emily itu masuk dan duduk di tempat guru yang tadi ngawasin. Awalnya dikira itu si Emily emang lagi gantiin shiftnya aja. Tapi pas lihat-lihat lagi, loh kok mukanya pucet banget ya? Kayak tipes apa bagaimana, Bu? Terus tatapan matanya juga kosong, kayak isi ATM pas tanggal tua begini. Ngenes gitu, sedih auranya. Wah, firasat gue kagak enak nih kalau kata murid-murid gitu kan. Bener aja. Pada saat bersamaan, mereka ngeliat nih, di sebelahnya ada jendela. Itu di luar ada Emily yang asli sedang menanam bunga di kebun. Nah, itu Emily asli di situ. Lah, itu dia di depan siapa? Nah, jadi film horor kan kalau begini. Akhirnya ada 2 murid nih yang nggak beraniin diri mereka untuk nyamperin sosok kembarannya Emily itu. Dan kayak mau ditegur nih, pas mau dipegang, ternyata los, gengs, alias tembus pandang. Yang mana kata si murid yang mau nyoba megang tadi, tapi ternyata nggak bisa tuh karena tembus pandang. Itu tuh rasanya tangannya kayak megang sarang laba-laba gitu, gengs. Jadi kayak ada sensasi serabut-serabutnya gitu, ngeri nggak? Ya udah deh, gara-gara kejadian itu, para siswi-siswi ini tuh langsung lapor ke pihak sekolah dan orang tua mereka akan kejadian yang tadi mereka alami. Nah, otomatis semua para orang tua murid itu parno dan langsung berbondong-bondong datang ke sekolahan. Yang mana mereka komplain nih tentang si Emily. Tadinya sih sebenarnya sekolah itu tetap mau mempertahankan Emily karena ya kinerjanya bagus soalnya. Tapi siapa sih yang bisa melawan the power of mama? Apalagi ini mereka udah bersatu, udah demo, ya goyang dunia. Dan akhirnya mereka berhasil membuat pihak sekolah untuk memberhentikan Emily. Sebenarnya kasihan juga ya si Emily ya. Kayak doppelgangernya tuh nyusahin jadi hidupnya. Nah, pokoknya setelah tidak bekerja lagi di sekolah ataupun tidak menjadi guru, tiba-tiba pokoknya Emily ini hilang gitu aja. Bener-bener nggak ada kabar ya, kayak ditelan bumi. Selain itu juga nggak pernah emang ada lagi track recordnya. Dia ini misalkan ngajar di sekolah lain atau di tempat lain gitu, nggak ada. Jadi pada saat itu emang orang-orang nggak tahu Emily itu ada di mana dan gimana keadaannya. Ada kemungkinan juga sih dia semacam kayak mengganti identitasnya dan melanjutkan hidupnya di kota baru. Ya, tapi itu nggak tahu juga ya kebenarannya.
ceritanya ya. By the way, tapi sebelum Emily tadi dikeluarkan dari sekolah, teman satu kamarnya nih di dalam dorm sesama guru itu ternyata pernah mergokin dia pas dia lagi tidur. Kembarannya tuh kayak keluar dari tubuhnya Emily dan kayak ngeliatin gitu ke tubuhnya Emily. Dan juga sebenarnya nih, Emily tuh pernah ditanyain tentang sebenarnya apa sih yang terjadi. Jadi sewaktu khusus di ruang menjahit tadi, si Emily ini memang mengaku kalau sebenarnya sebelumnya tuh dia tuh ada niatan untuk datang ke kelas tersebut karena mau melihat progres dari anak-anak muridnya udah bisa sampai mana nih teknik jahitnya. Namun karena pada saat itu memang yang in charge adalah guru lain, akhirnya dia memutuskan untuk menanam bunga di kebun aja deh. Dan pada saat itu pun memang kondisi Emily ini lagi merasa capek banget dan wajahnya emang lagi pucat. Nah, gara-gara itu orang-orang ini di sini menyimpulkan kalau kembarannya Emily itu memang proyeksi astral dari fisik Emily dan keinginan terdalam dari hatinya Emily. Semacam tubuhku tuh di sini, tapi hati dan pikiranku itu tuh lagi holiday di Bali begitu, gengs. By the way, kejadian doppelganger yang terkenal kayak gini tuh sebenarnya nggak cuma terjadi pada Emily ya. Ada orang lain dan cerita yang cukup terkenal nih yang mengalami peristiwa doppelganger bernama Abraham Lincoln. Tahu kan? Beliau merupakan mantan presiden dari Amerika. Nah, ceritanya pada suatu hari dia ini lagi duduk untuk bercermin gitu, gengs. Nah, di situ dia melihat atau ada dua bayangan dari dirinya di dalam cermin. Jadi di cermin tuh ada dua. Tapi pas dia nengok, itu nggak ada siapa-siapa. Tapi pas dia lihat lagi di cermin, bayangan itu ada. Pokoknya mirip banget sama dia. Tapi bedanya, bayangan yang dia lihat itu pucat dan seperti hantu, gengs. Karena pastinya kaget ya. Akhirnya dia langsung berdiri dan seketika itu juga bayangannya pun hilang. Tapi pas dia balik lagi duduk nih, dia ngeliat bayangan itu lagi. Nah, akhirnya dia cerita nih ke istrinya mengenai hal itu. Dan menurut istrinya, kejadian itu menandakan kalau Abraham Lincoln ini akan menjadi presiden, tapi dia nggak akan lama untuk hidup setelah dia nih menang lagi dalam pemilu. Dan ternyata apa yang diucapkan istrinya bener kejadian. By the way, itu curiga istrinya Indigo nggak sih? Tahu-tahuan aja ya. Nah, selain Lincoln, ada juga nih orang yang diketahui punya cerita memiliki doppelganger. Misalnya Dr. Win Westcott yang pada tanggal 12 April 1988, dia katanya ini datang ke British Museum di London. Nah, di sana ia mau janjian ketemu sama seorang pendeta gitu deh. Nah, pas udah datang nih, dia nyapa dong ke staf museum sambil bilang, "Saya mau ketemu pendeta ini. Udah datang belum?" "Oh, belum, tunggu aja," gitu. Nah, nggak beberapa lama, sang pendetanya datang tuh. Nah, staf tadi yang udah dipesenin sama Dr. Win akhirnya mencari Dr. Win buat ngasih tahu, "Ini pendetanya udah datang nih." Tapi pas dicari-cari, ternyata kok Dr. Winnya nggak ada ya. Nah, setelah dicek lagi, pas ditelepon ke Dr. Win, ternyata dia tuh lagi sakit dan belum meninggalkan tempat tidurnya dari tadi. Dari kemarin-kemarin tuh dia nggak kemana-mana. Nah loh, terus tadi yang datang ke museum tuh siapa? Nah, ternyata kasus doppelganger ini macem-macem ya. Yang mana kalau dari kasusnya Emily, dia kan nggak bisa melihat doppelgangernya sendiri tuh, melainkan orang-orang lain yang malah bisa ngelihat. Sedangkan di kasusnya Abraham Lincoln, ternyata dia sendirilah yang melihat bayangannya di dalam cermin. Menurut kalian doppelganger itu benar ada nggak sih? Kalau menurut gue pribadi ya mungkin aja ada. Karena gue pernah merasakan sendiri nih. Waktu gue ngeliat di TV, kayak anjrit, itu siapa? Kok mirip banget ada gue di TV? Padahal gue kayak nggak pernah syuting apa-apa. Tapi gila miripnya. Pas gue cari tahu, ternyata namanya Nicholas Saputra, gengs. Jadi lama-lama gue kayak udah kebiasaan gitu. Kalau ngeliat Nicholas Saputra tuh kok mirip banget gitu, susah banget dibedain dari angle manapun gitu. Ya pokoknya thank you banget semua yang udah nonton. Dan jangan lupa kalau boleh bantu-bantu subscribe-nya di bawah. Buat yang pada belum subscribe biar bisa tembus 1 juta nih. Kalau udah subscribe, makasih banget untuk kalian yang udah support terus ya. Dan berarti sampai jumpa lagi di kasus messaging selanjutnya. Dadah.